Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. زاهر وما أدراك ما زاهر. Zahir seorang sahabat Nabi yang mulia. Nama beliau Zahir bin Haram Al-Ashja'i Al-Hanzali, termasuk sahabat yang ikut perang Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal di pedalaman. Di pedalaman, kalau di Arab sana maksudnya di Sahara, di padang pasir. Kalau pedalaman kita mungkin orang-orang yang tinggal di hutan penuh dengan pohon. Tapi pedalaman di Arab sana adalah orang-orang yang tinggal di Sahara, di padang pasir. Nabi sampaikan kalau beliau datang, nahnu al-hadirah wa Zahir al-badiyah. Kami adalah orang yang tinggal di kota, sementara Zahir orang badui atau orang yang tinggal di pedalaman. Suatu ketika Zahir datang membawa hasil-hasil di pedalaman untuk dijual di pasar perkotaan. Sembari beliau menawarkan barang-barangnya kepada pembeli, ada orang yang datang dari belakang beliau sambil merangkulnya dengan mengatakan, "Man yashtari hadzal 'abd?" Siapa yang mau membeli hamba ini? Kata abdun dalam bahasa Arab bisa berarti hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasa dipakai dalam nama kita, seperti seseorang kita kasih nama Abdullah, Abdul Rahman contohnya, Abdul Aziz, Abdul Hakim, hamba dari Allah yang maha bijaksana. Maka ketika Nabi mengucapkan man yashtari hadzal 'abda, ini mengandung dua makna. Bisa maknanya siapa yang mau membeli hamba Allah ini, tapi sebetulnya yang Nabi inginkan adalah candaan, karena memang Zahir ini disebutkan wa kana rajulan damiman, beliau rupanya agak buruk sedikit, artinya mirip-mirip dengan budak. Lalu Nabi sampaikan man yashtari hadzal 'abd, siapa yang membeli budak ini. Lalu ketika Nabi merangkulnya dari belakang, beliau tidak melihat. Beliau menyampaikan, "Man hadza? Arsilni." Siapa ini? Lepaskan aku. Lalu ketika beliau menoleh ke belakang, beliau tahu yang merangkulnya adalah sosok terbaik manusia yang pernah menapakkan kaki di muka bumi ini, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu keadaannya demikian, malah beliau yang tidak mau melepaskannya, karena beliau tahu Nabi SAW adalah manusia berkah, semuanya berkah, badannya berkah, ucapannya berkah, ajarannya berkah, semuanya berkah. Bahkan kita dapati dalam hadis lain, seorang wanita bibi dari Anas bin Malik, yaitu Ummu Haram bintu Milhan, suatu ketika pernah mengumpulkan keringat Nabi SAW. Ibunya juga pernah melakukannya, Ummu Sulaim bintu Milhan. Ketika ditanya oleh Nabi SAW kepada Ummu Sulaim, "Kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau kumpulkan keringatku?" Katanya, "Wahai Rasulullah, bagiku keringatmu jauh lebih harum daripada bau kasturi." Nabi SAW merangkulnya.
beliau tahu yang di belakang adalah Nabi SAW, maka beliau senantiasa untuk menempelkan badannya kepada Nabi SAW. Meskipun beliau orang pedalaman, mukanya buruk, mukanya jelek, mirip dengan budak, tapi Nabi SAW mencintainya. Sering dia membawa hadiah kepada Nabi, hasil-hasil dari pedalaman, dan sebelum pulang Nabi pun membekalinya dengan hadiah. Dari sini kita ambil pelajaran jamaah yang muliakan, bahawa seseorang tidak dinilai dengan wajah, seseorang tidak dinilai dengan kedudukan, seseorang tidak dinilai dengan pekerjaan, tapi seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala dinilai dengan ketakwaan. Bukankah sudah masyhur, sering terlintas di telinga kita firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, di surat Al-Hujurat, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk kalian, walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan melihat kepada amalan kalian, amal saleh kalian. Jamaah yang muliakan, kita dapati bahawa Nabi SAW sangat mencintai Zahir Ibn Haram Al-Ashja'i, menunjukkan bahwasanya cinta Nabi SAW tidak saja diperuntukkan oleh pemuka-pemuka sahabat seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, dan sahabat-sahabat yang sering kita dengar namanya. Tidak, ternyata Nabi SAW hatinya juga dibagi untuk orang-orang pedalaman. Ar-Rahmatul Musdah Nabi SAW. Dalam hadis lain di Sahih Bukhari Muslim, ketika Nabi SAW duduk bersama seorang sahabatnya, lalu lewatlah seseorang min asyrafil qaum, dari orang yang disangka mulia, orang yang tinggi martabatnya di suatu kaum. Lalu Nabi tanya kepada kawan duduknya, bagaimana pendapatmu tentang lelaki ini? Katanya, wallahi, demi Allah, kalau dia meminang maka dia akan dinikahkan. Kalau dia berkata, maka ucapannya akan didengar. Kata Nabi. Nabi diam, kemudian lewat satu lagi orang lain min fuqara'il muslimin, dari orang-orang fakir miskin dari kalangan kaum muslimin. Nabi bertanya lagi, bagaimana menurutmu dengan ini? Katanya, amma hadha in takallam fala yusma', adapun ini kalau dia berbicara maka tidak akan didengar. Wa in khataba fala yunkah, kalau dia meminang maka ini tidak akan dinikahkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya yang kedua ini, yang miskin ini, yang fakir ini, di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada yang pertama sepenuh bumi. Dalam hadis lain di Sahih Bukhari, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang ketika itu duduk bersama murid tercintanya Atha ibnu Abi Rabah al-Makki. Beliau mengatakan kepada muridnya, Atha akan datang. Beliau mengatakan, sesungguhnya akan kutunjukkan engkau kepada seorang penduduk surga yang kakinya berjalan di muka bumi sekarang ini. Atha bin Abi Rabah tercengang, penduduk surga, ahlul jannah, kakinya ada di bumi sekarang? Kata, "Naam." Lalu ditunjuklah seorang wanita hitam. Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, wanita ini pernah datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, inni usra' wa inni atakashaf. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai penyakit ayan yang terkadang hilang akalnya.
kadang normal lagi, kadang waras lagi, kadang seperti orang gila. Inni usra' wa inni atakashaf, dan aku sering terbuka aurat jika demikian. Lalu kata Nabi, in syi'ti da'autu laki wa in syi'ti sabarti falakil jannah. Jika engkau ingin, aku doakan engkau Allah sembuhkan penyakitmu. Tapi jika engkau ingin bersabar, maka engkau mendapatkan surga. Lalu wanita tadi mengatakan, wahai Rasulullah, saya memilih untuk sabar demi mendapatkan surga. Lalu beliau meminta, wahai Rasulullah, hanya saja auratku terbuka ketika penyakit itu datang, maka mohon doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar auratku tidak terbuka. Lalu Nabi SAW mendoakan. Sekali lagi kita sampaikan, Allah tidak menilai kita dengan rupa kita. Allah tidak menilai kita dengan jabatan, dengan kebangsawanan, dengan keturunan, tapi Allah Subhanahu wa taala menilai kita dengan amal kita. Di hadis, di pangkalan hadis yang ada di Arba'in Nawawi disebutkan, wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang telat, yang lambat amalnya, maka itu tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya, keturunannya, kebangsawanannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dalam kisah Zahir ada pelajaran yang lain yang berharga juga yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah bolehnya bercanda, bolehnya bergurau, akan tetapi ini dipagari dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam syariat kita. Di antara adab-adab dalam bergurau adalah tidak berlebihan, karena asal atau aslinya kita manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah bersikap serius, terkadang bergurau. Bukan malah kebalikan, aslinya bergurau terkadang serius, tidak. Aturan lain atau ada adab dalam bercanda, tidak berdusta, tidak berbohong. Dan yang dilakukan oleh Nabi SAW benar adanya. Man yashtari hadzal abda, siapa yang membeli hamba ini, kata hamba bisa dengan makna hamba Allah Ta'ala, kata hamba bisa dengan makna budak. Dan Nabi tidak berdusta. Dalam bab di fiqih tentang bergurau ini, atau di syarah hadis, kita dapati ada istilah namanya tauriyah atau ta'rid. Kita ucapkan sesuatu, kita tidak berdusta, tapi kita yakin yang mendengar memahami makna lain yang tidak kita inginkan. Dan sering dicontohkan oleh ulama begini, ada orang yang sedang dikejar mau dibunuh, lalu dia masuk ke rumah kita. Menurut dugaan kita bahwa orang ini kalau tidak diselamatkan maka dia orang yang teraniaya. Dia masuk ke rumah kita lalu bertanya, apakah engkau melihat seseorang yang lari di sini? Lalu kita berdiri dan mengatakan, sejak aku berdiri di sini aku tidak melihatnya. Tadi kita duduk, kita melihatnya dalam keadaan duduk. Lalu kita berdiri, lalu kita sampaikan, sejak aku berdiri aku tidak melihatnya. Ini disebut dengan tauriyah atau ta'rid. Dan ini dibolehkan dalam syariat kita, tapi juga ada adab-adabnya. Di antara adab dalam bercanda juga, tidak boleh memakai kata-kata kotor. Ini tidak boleh. Di antara adab dalam bercanda, tidak boleh menggibah orang. Kita bercanda, ingin membuat orang tertawa, tapi yang kita bicarakan adalah aib orang. Ini juga tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Dan di antara sunnah Nabi SAW memperbanyak senyum daripada memperbanyak tertawa. Dan tertawa yang diperbanyak ini akan mematikan hati, sebagaimana dalam hadis, meskipun secara sanad dhaif, tapi secara makna dia benar. Inna kasratad dhahiki tumitul qalba, sesungguhnya banyak tertawa
ini akan mematikan hati. Kita cukupkan demikian karena hari ini adalah ayyamul akli wasyurbi. Hari ini adalah hari makan, hari minum, hari silaturahim, hari bergurau bercanda dengan anak-anak, keluarga, istri, karib kerabat, orang-orang yang kita akan kunjungi. Maka kita cukupkan demikian.